Baik, untuk bisa membahas mengenai hal ini, pemberian tanda kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada dua tokoh politik, yaitu Fadlizon dan juga Fahri Hamzah, Bintang Mahaputra Nararia. Ini di samping saya sudah hadir Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ray. Akhirnya ketemu juga. Sudah lama kita nggak ketemu. Sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Baik, dan juga kita sudah bersama dengan Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fahri, yang juga merupakan Waketum Partai Gelora dan mantan pimpinan DPR 2014-2019, sebelumnya ini dari PKS. Bang Fahri, bagaimana kabarnya? Ya, baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri, namanya jadi kontroversi lagi, Bang. Menjadi sorotan masyarakat lagi ketika kemudian diumumkan oleh Pak Menko Polhukam ini akan mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden, Bang. Bahkan ada yang menilai, ini dari mana kemudian, dasarnya apa sehingga Presiden bisa memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararia. Ini merupakan tanda kehormatan sipil tertinggi, Bang, diberikan kepada Abang oleh Pak Presiden. Tanggapannya, Bang? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Dasar kita, memang salah satu tugas Presiden adalah memberikan bintang jasa dan kehormatan. Itu ada di dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Karena Presiden itu adalah juga selain sebagai kepala negara, dia juga adalah kepala pemerintahan. Dalam posisi sebagai kepala pemerintahan, Presiden adalah politisi yang menjalankan politik hari-hari bernegara. Tetapi sebagai kepala negara, dia memimpin sebuah bangsa yang mempersatukannya dan menjalankan prosedur dan mekanisme yang ada di dalam negara itu. Salah satunya adalah pada saat 17 Agustus biasanya Presiden memberikan gelar dan tanda kehormatan bintang jasa kepada orang-orang yang oleh Dewan Bintang Jasa. Itu ada dewannya itu yang terdiri dari 7 orang, dan itu 2 orang dari akademis, 2 orang dari militer, dan 3 orang masyarakat umum. Jadi itu prosedurnya yang kemudian orang itu ada yang bisa mengajukan dirinya sendiri. Saya tidak mengajukan diri saya sendiri, ya. Kemudian ada yang diajukan oleh lembaga dan juga ada yang dipilih oleh pemerintah berdasarkan perkembangan dan situasi yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu yang terjadi. Saya juga nggak ngerti prosesnya itu murni antar kelembagaan gitu, Mbak. Saya hanya diberitahu di ujung setelah semua proses itu selesai. Jadi kita tidak ikuti prosesnya gitu. Jadi kami hanya diberitahu di ujung setelah selesai. Kira-kira begitu prosesnya. Bang Ray, ini kan yang jadi menarik, jadi sorotan masyarakat adalah ketika Presiden memberikan tanda kehormatan ini kepada 2 tokoh politik yang terkenal memberikan komentar-komentar pedas kepada pemerintah gitu. Akhirnya masyarakat jadi nanya, setelah dikasih tanda kehormatan ini akan masih tetap idealiskah 2 tokoh ini, masih tetap berani mengkritik pemerintah nggak? Itu Bang Ray, tanggapannya? Ya, tentu harus kita lihat nanti ke depan seperti apa gitu. Tetapi memang secara prosedur keduanya menerima bintang itu sudah sesuai dengan aturan, bahwa hampir semua pejabat negara ya di level tertinggi, dalam hal ini Presiden, ya, Ketua MPR, pimpinan DPR, ya, BPK, ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu rata-rata mendapat bintang kehormatan. Meskipun nanti bintang kehormatannya beda-beda, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu yang didapatkan oleh Bung Fahri dengan Bung Fadli ini ya merujuk kepada aturan itu sebetulnya gitu. Nah, cuma tentu saja jadi pertanyaannya adalah itu tadi kan, apa ia harus sekarang diberikan? Meskipun sebetulnya kalau saya pelajari ya, tidak ada kriteria yang menentukan bahwa setiap pejabat negara, dalam hal ini pimpinan DPR, pasca mereka melepaskan atau tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DPR, maka mereka akan diberi bintang kehormatan pada tahun berikutnya. Itu nggak ada ketentuannya. Jadi itu sebetulnya sangat subjektif dari Presiden. Jadi Presiden bisa memberikannya tahun sekarang, tapi boleh bisa memberikannya tahun depan, bisa memberikannya bahkan di ujung kekuasaannya. Kalau dalam, saya baca undang-undang, saya nggak tahu nanti di turunannya di peraturan pemerintah mungkin ada ketentuan itu, saya kurang tahu. Tapi kalau di undang-undangnya, Undang-Undang 20
tahun 2009 itu nggak ada ketentuan bahwa harus diberikan misalnya setahun setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai jabatan tinggi dalam struktur kelembagaan negara, kira-kira begitu. Nah itu pertanyaan orang misalnya. Jadi sebetulnya kalau dikait-kaitkan dengan politik di situ ininya, situ menariknya. Gitu. Yeah. Mengapa terlihat Pak Jokowi memberikan penghargaan ini serasa terlalu terburu-buru? Belum sampai setahun kan untuk periode kedua, itu tentu saja ya. Belum sampai setahun tiba-tiba sudah memberikan bintang jasa kepada dua nama yang disebutkan tadi yang dikenal selama ini bersebelahan. Bukan hanya sekedar bersebelahan, tapi bersebelahan keras gitu loh dengan Pak Jokowi, itu yang pertama. Nah, yang menurut saya sih menariknya juga adalah status dari bintang Mahaputranya. Karena Mahaputra Naraya ini dalam klasifikasinya merupakan bintang putra yang paling buncit gitu loh. Ya kan Mahaputra ini ada 5 klasifikasi. Ada 5 macam, betul. Ya. Yang paling tinggi itu Pak Adi Pradana. Baik. Nah, misalnya Adi Pradana itu pernah diberikan kepada Pak Taufik Kurniawan, gitu ya. Beliau sebagai anggota pimpinan DPR dan MPR, ingat saya saat itu juga diberikan penghargaan itu. Tapi khusus untuk anggota pimpinan DPR yang sekarang, ya hampir berapa ya? Mungkin ke-5-5-nya sih ingat saya, atau ke-4 ya, gitu. Semuanya diganjar dengan Mahaputra Naraya. Nah, Mahaputra Naraya ini adalah klasifikasi kelima dari bintang Mahaputra. Gitu. Nah, itu mungkin kalau saya baca dari situ, saya tidak tahu kenapa ini itu loh. Karena Naraya ini juga sebetulnya tidak hanya diberikan kepada pejabat negara dalam posisi seperti Bung Fahri atau Bung Fadlizon, kepada warga sipil sekalipun dalam pengertian tidak di dalam posisi pejabat tinggi negara, kira-kira gitu ya. Dia bisa mendapatkannya. Nah, salah satunya yang paling kita dengar saat ini misalnya mantan, Menteri Kesehatan yang sekarang, Pak Terawan. Pak Terawan itu juga pernah diberikan bintang Mahaputra Naraya ini gitu kira-kira. Nah, justru di situ menariknya. Satu segi kelihatan pemerintah sekarang begitu cepat memberikan Mahabintang itu, belum sampai setahun dari periode keduanya gitu. Padahal dalam ketentuan undang-undang nggak ada yang mengatakan dia harus diberikan pada tahun berikutnya gitu. Baik. Jadi bisa 2 tahun sesudahnya atau 3 tahun sesudahnya atau 4 tahun sesudahnya itu kemungkinan bisa gitu loh. Nah, yang kedua adalah tapi kok diberikannya klasifikasinya yang paling buncit gitu paling loh. Terakhir, yang paling gitu terakhir ya? Gitu. Naraya ini gitu loh. Padahal ada Adi Pradana gitu. Yeah. Sehingga saya malah pimpinan DPR tahun 2004-2014 sehingga saya itu bintangnya diberikan Adi Pradana semua. Gitu loh kira-kira gitu. Nah, yang kali ini kok dapatnya di situ. Naraya ini gitu. Nah, saya nggak tahu juga gitu. Nah, betul apa yang disebutkan tadi oleh Bung Fahri, beliau sebetulnya nggak punya cawe-cawe untuk mengusulkan. Betul. Nah, itu kan memang mungkin pengusulan dari lembaga dalam ini legislatif. Jadi unsur pimpinan DPR yang sekarang mengusulkan supaya nama-nama ini sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang layak diberikan. Nah, cuman itu tadi kan sekalipun diusulkan sekarang oleh pimpinan DPR yang sekarang, apakah harus diberikan sekarang? Gitu kira-kira. Tapi kalau saya baca di undang-undang itu tidak ada kemestian itu, gitu kira-kira. Jadi bisa saja kemudian dipending dulu. Misalnya bisa tahun kedua, tahun ketiga. Nah, siapa yang memending ini? Itu nanti di Seskap. Nah, jadi atau di Sekretariat Negara. Dari Sekretariat Negara pengusulan masuk, dia tahan aja dulu. Bisa begitu kan? Nah, setelah itu mungkin nama-nama yang lain diusulkan, dia bisa majukan ini tahun depan atau 2 tahun berikut dan seterusnya. Meskipun mungkin ada kelaziman. Tapi itu semacam kelaziman ya. Bahwa pemberian bintang itu terhadap mantan-mantan pimpinan DPR, kira-kira gitu, diberikan setelah setahun gitu loh. Purna bakti mereka berakhir, kira-kira gitu. Baik, Bang Fahri minta tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Rey. Jadi ini masalah waktu juga dipertanyakan, waktu pemberian penghargaan ini juga dipertanyakan oleh masyarakat, kemudian juga secara klasifikasi. Nah, ini termasuk yang paling rendah. Mungkin ada tanggapan tersendiri dari Bang Fahri, tapi tentunya setelah jeda berikut ini, Bang, kita akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?